Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ade Riandi. Nama saya Agung Saputra. Nama saya Diandra Aulia. Nama saya Gita Karina. Nama saya Muhammad Dewa Krisna. Nama saya Mulai Rizky Muhammad. Nama saya Safali Kusumajaya. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke negara Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Seperti diketahui, hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada 23 Januari 1950. Tokoh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang pertama ada Kapten Raymond Westerling. Sosok yang dikenal dalam peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Sementara Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah kelompok misili pro Belanda yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Yang kedua ada Anwar Cokroaminoto, merupakan Perdana Menteri ketiga negara Pasundan atau Jawa Barat yang mulai menjabat pada Juli tahun 1949 dan sejak dibentuknya Indonesia jadi negara serikat. Yang ketiga ada Komisaris Besar Yusuf. Komisaris Besar Yusuf merupakan seorang yang sebelumnya ada di barisan tentara Indonesia, tetapi kemudian ia berkhianat karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang keempat ada RAA Male Wiranatakusuma. Wiranatakusuma merupakan salah satu wakil pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat di negara bagian Pasundan. Tidak banyak orang dan referensi yang menyebutkan keterlibatan Male Wiranatakusuma ini dalam pemberontakan RIS. Kronologis peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil dimulai sejak tanggal 5 Januari tahun 1950 silam. Kala itu Westerling mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah RIS untuk mengakui negara Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara negara Pasundan. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu yaitu Muhammad Hatta membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Jenderal Frieden dan Menteri Pertahanan Belanda pun akhirnya menyusun rencana untuk penangkapan pasukan tersebut. Namun sayangnya Westerling sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa dirinya menjadi incaran penangkapan. Selanjutnya, supaya misinya berhasil, Westerling lantas menyegerakan kudetanya bersama para pasukan pengikut dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Pasukan APRA pun akhirnya berlangsung saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung. Westerling mengirimkan pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan RI. Tapi sayangnya, aksi Westerling di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintahkannya tidak membantunya. Sempat marah dan akan kembali memberontak. Karena upaya kedua Westerling kali itu tidak berhasil. Dampak dari pemberontakan APRA adalah terganggunya kehidupan masyarakat karena APRA menyerbu kota Bandung dan melakukan sejumlah teror. Pasukan APRA menyusuri kota Bandung dan membunuh semua yang berseragam TNI yang mereka jumpai. Hal ini menyebabkan pada saat itu banyak prajurit TNI yang tewas dan tergeletak begitu saja di jalanan. Selain itu, dampak lainnya adalah tersedotnya keuangan negara untuk membiayai operasi militer untuk menumpas APRA. Pemberontakan selain menggoyahkan keamanan juga menyedot keuangan negara. Dampak untuk masa kini seperti meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meninggalkan masyarakat
masalah kecaman dan rasa tidak nyaman akibat banyaknya yang berguguran saat terjadinya pemberontakan APRA. Salah satu dampak positif yang terjadi adalah adanya peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia di kala itu. Bahkan rasa untuk saling menjaga, berjuang dan mengayomi meningkat drastis setelah adanya tragedi pemberontakan APRA. Secara spontan memupuk rasa patriotisme dan nasionalisme yang amat sangat tinggi. Dengan demikian, dampak dari pemberontakan gerakan APRA pada masa lalu, banyaknya tentara yang gugur, kehidupan masyarakat yang terganggu, keuangan negara yang menurun, keamanan yang terganggu, untuk masa kini seperti meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Berikutnya adalah tujuan pemberontakan. Ada beberapa tujuan yang perlu diketahui tentang pemberontakan APRA. Di antaranya adalah yang pertama, mempertahankan negara RIS. Tujuan APRA untuk yang utama adalah untuk mempertahankan negara RIS sebagai perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda saat mediasi Australia yang menghasilkan keputusan yang merugikan pihak Indonesia. Dengan begitu, demikian menjaga perdamaian antara kedua negara, pemerintah Indonesia tetap menghimbau supaya seluruh pihak menerima keputusan tersebut. Namun, justru pihak Belanda yang melanggar keputusan dalam perundingan dengan melakukan agresi militer 1 dan juga 2. Nah, berikutnya yang kedua yaitu menggunakan proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Tujuan APRA yang lainnya adalah menggunakan proses pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Salah satunya yaitu mengupayakan kegagalan kedaulatan Republik Indonesia, yaitu Panglima tertinggi dari tentara Belanda yaitu Letjen Borman van der Ven, pihak yang selalu menghalangi proses diakuinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun pada akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang berbentuk republik dan telah lepas dari bentuk negara federal. Yang ketiga, mempertahankan adanya tentara APRA sebagai tentara di Pasunda. Nah, tujuan APRA berikut ini adalah mempertahankan adanya tentara APRA sebagai tentara di Pasunda. Sebenarnya ketika Indonesia merdeka, gerilyawan dan tentara tidak menyatu dalam komando yang sama. Tidak sedikit dari tokoh daerah berperan sebagai pemimpin yang disegani walaupun tidak memiliki bekal militer. Yang mereka lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Pemberontakan APRA ini diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, penumpasan APRA dengan langkah operasi militer. Operasi militer ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 1950. Operasi militer APRA dilakukan oleh APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan yang kedua, melalui jalan perundingan, melalui Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, berunding dengan H.M. Hirschfeld. Perundingan ini berhasil membuat pasukan Westerling pergi dari kota Bandung. Dan yang ketiga, menangkap Sultan Hamid II dan Westerling selaku pemberontakan APRA. Sultan Hamid II tertangkap pada 5 April 1955, tetapi Westerling berhasil kabur ke Singapura. Pemberontakan APRA berlangsung sangat singkat, namun korban dari pemberontakan ini cukup mengejutkan dan timbul korban dari Tentara Nasional Indonesia. Salah satu korban dari Tentara Nasional Indonesia yaitu adalah Letnan Kolonel Lembo. Kesimpulan yang saya dapat dari pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Ramil Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas Kolonel. Gerakan yang dipimpin oleh Ramil Westerling ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.